Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zoom pada malam hari. Yang ini sebenarnya diinisiasi karena saya pribadi pengen berbagi ke teman-teman. Saya banyak belajar ilmu, cuma saya bilang kalau tidak dibagikan, maka kayaknya itu apa ya? Kayaknya kurang afdol aja. Lebih baik ada yang memang harus dibagikan, ada yang memang harus saya pandu. Kalau saya pandu berarti ya berbicara tentang profesionalisme. Nah, berarti itu ada ya kalau terapi sama saya ada hitungannya. Tapi kalau ini Zoom memang saya wakafkan, saya niatkan untuk yuk saya mau berbagi aja. Caranya cukup satu deh. Doain saya, doain keluarga saya dan teman-teman yang ada di grup ini atau di Zoom ini yang melihat ini, semuanya sehat, semuanya penuh berkah, semuanya rezekinya lancar dan semuanya ya semua cita-cita doa dan harapan itu terkabul dengan cara yang paling mudah dan menyenangkan. Nah, itu aja. Syaratnya cuma satu, doain aja semua teman-teman kita di sini. Nah, itu satu. Yang kedua, kita akan mulai dengan EFT. Nah, EFT ini adalah sebuah teknik yang menurut saya itu sangat sederhana. Dia lebih menggabungkan antara apa ya beberapa teknik yang ada. Di sana ada exposure terapi, di sana ada acupressure, di sana ada apa namanya? Tar. Di sana ada teknik-teknik lainnya. Nah, tapi saya akan buat sederhana teman-teman. Saya akan buat lebih tidak usah terlalu mengenal istilah. Nanti ada sebenarnya ada banyak tuh istilah-istilahnya. Tapi yang terpenting adalah EFT itu ya tapping, ketukan. Best idea-nya adalah gini. Manusia itu adalah makhluk energi. Kita ini energi. Ketika kita sehat, flow energinya, aliran energi tubuh itu bagus. Ketika terjadi blocking, maka kita tidak sehat. Nah, EFT, ketukan-ketukan ini, aku rasa teman-teman itu sudah familiar tentang hal ini, ketukan-ketukan ini. Ini dalam risetnya juga membuka simpul-simpul blocking energi. Ada beberapa riset yang saya baca tentang beberapa orang yang melakukan EFT secara rutin. Satu, stress manajemennya bagus, yang tidak gampang stres, punya ketahanan fisik mental yang bagus. Ada lagi beberapa literatur saya baca di Australia itu ada sekolah yang memang mewajibkan anak-anaknya di EFT dulu. Masuk kelas yuk kita EFT bareng 15 menit. Kadang-kadang cuma saya bahagia, saya senang, saya memilih untuk lebih baik lagi gitu. Nah, titik itu doang. Gitu. Kalau di ketek ini ada 4 jari pakai. Kalau yang lain cukup 2 jari. Di kepala, di ujung alis, di ujung mata, di ujung apa, di bawah mata, di bawah hidung, di bawah ini. Nah, tapi memang ada beberapa kalau versi aslinya itu kita memakai ada yang namanya setup. Jadi ada walaupun saya merasakan kecemasan luar biasa saat saya mau tidur, saya memilih untuk tenang, saya pasrah, saya ikhlas, saya menerima semuanya. Ada itu 2 kali 3 kali. Apapun yang disebut itu sebenarnya apa ya? Sebagai panduan kita di dalam apa internal kita. Nah, baru nanti ada exposure. Ketika tidak nyaman kecemasan ini, ketidaknyamanan ini, saya menerima atau dalam bahasa agamanya ada SEF namanya spiritual emotional freedom technique, itu biasanya menambahkan saya ikhlas, saya pasrah. Nah gitu. Nah kalau hari ini sebelum ke sana saya mau cerita dulu. Waktu dulu saya ini cerita lah ya, cerita yang benar ada di ruang praktik. Ada orang datang bawa keluarganya, bawa kakaknya, diikat diikat gitu sampai nggak bisa gerak karena adiknya bilang ini orang ngamuk. Nah ini orang ngamuk, ternyata ya namanya orang begitu kan harusnya ke dokter, psikiater, sudah ke rumah sakit jiwa lah harusnya. Tapi saat itu karena kesian sudah datang, udah mas saya kasih tools, kasih alat, lakukan ini ya, namanya tapping, namanya EFT. Nggak usah tahu atau gimana, cukup bilang gini, saya ikhlas, saya pasrah gitu kan. Oke, rasa tidak nyaman ini, rasa beban ini, diem, komunikasi yang tidak nyambung, digituin, jadi diketokin sama adiknya, tapi di apa ya, di exposure dengan kata-kata itu, kata-kata yang merasa, kata-kata yang seolah-olah ini dia gitu loh, mencerminkan dia, ketidaknyamanan dia. Ya komunikasi nggak bagus kan, komunikasinya nggak nyambung, pasti komunikasinya nggak nyambung ini, rasa cemas ini,
ngeblank ini, gitu-gitu dilakukan beberapa kali. Dan anehnya seminggu depan dia datang lagi. Teman-teman di sana ngelihat, Mas, ini kemarin ya, gimana kakaknya? Nah, ini kakak saya disebut. Dan itu bikin orang kaget. Orang-orang di sana kaget. Oh, ternyata ini dia. Ternyata beres. Ternyata bisa dengan hal-hal begini. Bahkan yang mengajarkan itu kemarin sempat kaget. Nah, itu dia. Kita nggak pernah tahu. Saya dengan tapping, ini tetangga, bukan tetangga sih, klien saya, salah satu tokoh di Samarinda. Beliau, istrinya itu tidak tidur 3 hari. Tidak tidur dan merasa, aku kenapa kok tidak tidur, aku bingung, aku takut katanya. Oke Bu, aku bilang, karena kalau biasanya kalau insomnia atau yang berkaitan dengan gangguan tidur, biasanya kalau di hipnoterapi itu akan susah, ya tidur biasa aja dia susah, apalagi tidur hipnosis. Jadi aku mindset tuh, oke, saya nggak akan langsung masuk ke hipnoterapi, saya akan apa ya, sedikit combine dengan tapping. Jadi saya bilang, Ibu tapping dulu ya, ikutin saya. Jadi manusia itu punya titik-titik pereda stres di tubuhnya. Nah, titik-titik itu ini Bu, di sini aku bilang. Nah, ini sebenarnya pengantar saya supaya Ibu itu mengerti dengan mudah. Nah, titik-titik pengusir stres. Begini ya Bu, ikutin saya bilang. Oke. Ya, terus 2 kali putaran gini, gini, cepat aja nggak yang lama banget, nggak, gini, oke Ibu. Nggak usah ada sugesti, nggak usah ada apa, saya bilang ikutin aja, rasain nyamannya doang. Di sini ada 2 titik, di sini baru diketek. Nanti saya jelasin titik-titiknya. Gitu. Setelah beberapa kali saya bilang, Ibu umurnya berapa sekarang? 48 kalau tidak salah. Oke. Kita runut ya, stop dulu, saya bilang, tappingnya sudah stop. Umurnya berapa? 48, kita mundur per 5 tahun. Nah, ini bisa teman-teman pakai. Umur sekarang berapa? Mundur 5 tahun. Kira-kira dalam 5 tahun ini, isu apa yang paling nggak nyaman? Isu negatif apa dalam hidup membuat kita yang mungkin kepahitan, mungkin kecewa, mungkin tidak nyaman, apalah, lakuin. Trauma atau apapun, tulis, saya bilang. Tulis. Nah, kalau kemarin si ibu itu saya nggak tulis langsung aja. Ibu apa mungkin? Karyawan saya resek katanya. Jadi ibu itu punya tambang, karyawannya resek katanya, disuruh kerja bener nggak bener lah. Akhirnya bilang, oke Bu, rasain. Perasaannya apa Bu tentang hal ini? Marah lah. Harusnya kerja bener, ini nggak bener. Oke, ikutin saya. Karyawan yang bikin kesal. Harusnya kerja bener. Kok nggak bener-bener kerja? Terus Bu lakuin. Oke, karyawan ini nggak bener kerjanya. Jadi saya exposure dengan kata-kata itu. Nggak bener ini. Gitu. Oke, Ibu ikutin saya. Tapi saya tidak ketukan ya, tapi ibunya ngatuk sendiri. Saya hanya mencontohkan saja. Gitu. Sudah? Oke. Kalau sudah, apalagi Bu isunya kayaknya itu aja. Oke. 43 tahun. Mundur 5 tahun lagi kira-kira ada apa? Mikir deh, mikir. Kayaknya dengan suami deh. Kayak apa kemarin? Saya lupa. Misalnya A masalahnya. Udah, lakuin Bu. Tidak nyamanan ini. Marah ini, kesel ini. Dan saya memilih untuk tenang. Nah, itu kata-kata tambahan dan itu berefek banget. Dan saya memilih untuk tenang, untuk nyaman, untuk fresh itu boleh. Lakuin ini terus-terusan. Berapa kali udah. Dan yang paling mengejutkan adalah pecahnya saat dia berumur 7 tahun. Dia bilang, tiba-tiba dia nangis sesenggukan, nangis seperti anak kecil, walaupun matanya kebuka, tapi matanya benar-benar basah, berkaca-kaca dulu pertama, baru basah. Dia langsung kayak, Mama tega sih. Dia itu memang adikku. Tapi kok gitu, Mama? Oh, marah-marah gitu. Akhirnya, nggak apa-apa, saya bilang. Ibu terus, kemarahan ini dengan ibu. Saya bilang. Ketidaknyamanan ini dibanding-bandingkan selalu menjadi yang nomor 2. Terus udah naik dia, nangis, turun, tapping terus sampai dia turun, udah beres. Udah. Saya bilang, udah selesai. Beliau kaget. Aku tuh nggak pernah memikirkan hal itu menjadi sebuah masalah. Tapi kenapa tadi secara otomatis itu keluar dari dalam, tiba-tiba memori itu aku dari kecil, ya aku memang dibanding-bandingkan. Bahkan sampai tua begini, sampai sudah begini, secara ekonomi aku kan lebih better lah daripada saudara-saudaraku. Tapi entah kenapa, aku beri semua fasilitas, tapi tetap yang disayang adalah adikku. Nah, itu ada perbandingan hal itu dan menjadi apa ya?
menjadi sesuatu yang tidak nyaman di pikiran bawah sadarnya. Ketika itu kita beresinnya dia apa? Cuma oke. Rasa dibanding-bandingkan ini, dia selalu menjadi yang terbaik. Saya berusaha lebih baik, tapi tidak dihargai. Nah, itu kadang-kadang itu hanya keluar begitu saja. Saya bilang, saya menilai, kayaknya ini deh perbandingan. Oke, Ibu sebutkan. Rasa dibanding-bandingkan. Nah, nanti teman-teman, saya minta nanti ketidaknyamanannya itu ditulis. Kenapa ditulis? Nanti biar teman-teman bisa nyusun. Apa nih? Oh, emosinya marah, dan kemarahan ini dengan si mama misalnya. Selalu dibanding-bandingkan. Atau misalnya ada kasus yang ditinggalkan. Aku merasa ditolak. Merasa tidak diinginkan kehadiran. Sakit sekali. Tidak nyaman ini. Mama yang kuharapkan ada. Nah, itu kan kita pengembangan saya. Nah, itu biasanya jam terbang dan kalau saya sih ngajarin teman-teman ya cukup tahu emosinya apa, berkaitan dengan siapa, dan memilih untuk bagaimana. Dan saya memilih untuk memaafkan orang tua saya. Dan saya memilih untuk mama saya itu lebih sayang dengan saya. Nah, jadi teman-teman udah tahu. Oh, begini. Nah, jadi framework-nya udah tahu ya gimana-gimananya. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Itu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan, boleh chat, boleh open mic, silakan. Baru kita nanti akan pelan-pelan bergeser ke materi-materi selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau malu di chat aja. Gitu teman-teman. Ini emotional freedom technique tapi di combine lah. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Kayaknya lebih oke nih. Sebentar. Saya ganti dulu supaya banyak orang nih. Nah, oke, jadi kelihatan. Keren, pengen cepat praktek. Oke, siap. Kalau kita emosi sama orang, cara melampiaskan gimana? Ini self healing. Yes, self healing. Ini namanya emotional freedom technique. Self healing, ya. Kalau self itu sebenarnya spiritual, tambahan aja spiritual, lebih ke agama. Saya ikhlas ya Allah, saya pasrah ya Allah, ya sama. Cuma ilmu awalnya adalah EFT. EFT itu kan pertemuan orang Barat dibawa ke Indonesia, ketemu sama bapak saya lupa yang pendiri riset, dan akhirnya jadilah seperti itu. Sama sebenarnya. Bahkan kalau di Barat sana ada banyak pengembangan lagi, ada banyak. Yes, nah itu dia cuma simple ya, cuma tapping gitu. Dan aku hari ini aku memakai yang versinya Mas Aswar ya, Consciousness Emotional Freedom Technique. Itu sama sekali nggak ada sugesti, nggak ada yang namanya dan ketidaknyamanan ini, kemarahan ini, kekesalan itu nggak ada. Yang pasti yang terpenting adalah typing saja setiap hari, satu kali typing 1 jam, sehari sejam. Nah, apakah semua titik? Nggak juga semua titik, tapi sebaiknya ya kenapa nggak kita semua titik? Ya enak aja kayak diurut-urut gitu, kayak dipijet. Nah itu dia. Saya pertama kali menggunakan EFT yang versi yang 1 jam, itu sinus saya hilang. Saya setiap pagi biasanya kayak orang pilek, terus kayak grog-grog, kayak apa ya, kayak mata kayak ditarik ke dalam, kayak ada bau juga sih, kayak nggak enak gitu. Dan setiap bangun pasti gini, karena hidung nggak enak, mata nggak enak, pasti gini-gini terus, usuk-usuk terus. Dan akhirnya itu malam hari raya Idul Fitri 2000 berapa? 2016 atau 2017. Ada teman, Mas, pakai yang ini Mas, 1 jam. Saya lihat, saya ikut grupnya, saya lihat ini, kayaknya menarik. Karena saya sudah pakai yang walaupun hidung saya tidak nyaman, entah terhubung dengan kecemasan, entah terhubung dengan kejadian tertentu, saya ikhlas, saya pasrah, saya memilih untuk sehat. Saya lakukan itu, tapi ternyata kurang berefek ke saya. Dan akhirnya saya 1 jam itu hilang. Di hari kedua saya lakukan, di hari ketiga baru kerasa. Kerasanya apa? Itu hari raya kedua kalau nggak salah. Jadi pas saya bangun, kok beda ya? Apa nih ya? Saya nyari-nyari apa yang hilang ya? Oh ternyata ya, hidungnya udah biasa, sampai hari ini biasa. Kecuali pilek banget, itu memang lagi gini juga. Tapi sekarang udah jarang banget. Itu dia. Nah ternyata ada banyak versi. Minimal 1 jam, ya 1 jam. Itu kita bisa pakai versi yang itu. Kalau saya tiap hari masih pakai itu, waktu pas kumat anxiety, saya pakai itu 1 jam tiap hari. Bahkan pagi sama sore. 1 jam, 1 hari. 1 jam 1 sesi, baru sorenya 1 jam lagi.
ya saya anxiety, saya nggak bisa meditasi, masih kurang gimana, saya lakukan ini. Setelah sudah bagus, saya meditasi. Nah, itu versi ini boleh dipakai teman-teman, boleh dipakai. Nah, aku pengen ngajarin teman-teman itu satu yang tadi versi 1 jam ketuk aja. Ingat ya titiknya ya, di ubun-ubun nih, pertengahan kepala nih di sini, dua jari gini, dua jari ketuk aja. Nggak ada kata-kata yang buat bersin, nggak ada kata-kata, 1 jam aja. Kalau yang 1 jam itu tidak ada sugesti, tidak ada kata-kata, nggak ada, typing aja, typing. Karena aku lupa ada 72 hormon apa-apa gitu, saya lupa. Nanti saya baca lagi. Ada 72 ini yang memang membuat kita itu bagus. Dan inspirasi itu memang juga menurunkan pusing kognitif. Yes, kadang susah konsentrasi. Yes, bener. Anxiety itu memang begitu. Kalau bikin kita lemot, bikin kita blank, ya itu diberesin, harus diberesin. Dan itu nggak bisa gini-gini. Mindset kan, penyembuhan apapun itu harus holistik, harus menyeluruh. Jangan cuma minum obat aja, jangan cuma terapi aja, enggak. Tapi semua harus dipakai. Lu harus berobat ya berobat ke dokter. Lu harus juga benahin pola-pola lainnya. Harus benar-benar bisa bikin hidup kita lebih baik. Pola sehat kita, pola hidup kita itu juga harus. Nah itu dia. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Pakai niat juga kan, nggak usah pakai niat. Kalau typing 1 jam nggak usah pakai apa-apa. Ketuk aja di titik-titik tadi. Nah, itu aja typing. Itu di internet sudah banyak tuh titik-titiknya. 1 jam. Kalau 1 jam tidak ada niat, tidak ada apapun, udah tinggal diketuk aja. Ketuk 1 jam. Ketukannya jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Ya kayak di tap-tap biasa. Ya senyamannya lah. Bang, tapnya sampai mana bang? Sampai ke dada aja bang atau sampai mana? Sebaiknya sih sampai ke sini, ke ketek. Jadi di bawah ketek pertemuan garis berat. Garis berat di sini. Kalau cowok tuh ya di sini nih, anggap lain. Nih, sorry, puting. Ya udah di sininya. Sini. Nah, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan nih. Ya udah gitu lah. Pokoknya di ketiak, di bawah ketiak, di garis baju. Nah itu, tap pakai 4 jari. Kalau di ketiak. Kalau yang lain 2 jari aja. 2 jari di kepala, ujung alis kita ini satu-satu, boleh 2 langsung boleh, satu-satu boleh. Baru di ujung mata kita sini, di bawah mata, serba bawah nih, bawah hidung, bawah mulut. Di sini kita ada tulang yang menonjol, tulang selangka K27 kalau nggak salah. K21 atau K27 lupa aku. Di sini itu diketuk. Nah di sini boleh agak kuat sedikit, karena dia getaran titik-titik ininya itu di belakang tulang itu. Nah ketuk, ketuk. Terus di sini, di bawah ini, udah. Nah itu dia. Tapping ini untuk menetralkan semua apapun. Aku kemarin fisikku ya, sinusitis gitu-gitu, bau. Jadi lakukan aja selama 1 jam di titik-titik itu. Tanpa ada sugesti, tanpa ada niat lakukan itu. Ini versi yang consciousness. Jadi kita sambil baca, sambil nonton, udah tapping aja. Nggak juga harus fokusin gimana-gimana, enggak. Mungkin tapping aja. Terus aja. Kalau dalam sesi itu ada menangis, ada gimana-gimana, sudah lakukan semuanya. Kita boleh satu-satu aja, begini dulu, kanan aja, nggak apa-apa, di bawah. Dan nggak harus berurutan, nggak harus sama teman, gini aja. Bahkan aku dulu sembuh sinusku tuh ini di bawah mata sama di bawah hidung. Kenapa nggak tahu, itu paling nyaman titik itu. Yes, tapi di tempat yang paling dekat aja itu bisa. Nah aku sinus kan di sini nggak enak nih, di hidung ya. Ya udah, di sini paling banyak di situ. Kenapa? Nggak tahu kenapa, itu memang paling enak. Lakuin aja. Kalau ditanya ini buat apa bang? Buat emosi aja, semua bisa. Ya, Mbak Putri lakuin. Gitu aja. Aku malah 2 hari aja beres loh. Gini, ya tapi memang mungkin rezekiku cepat ya. Kita nggak bisa juga bilang, semuanya nanti 2 hari udah beres. Karena manusia itu kompleks, manusia itu unik. Ya gitu. Typing di titik-titiknya aja. Titik-titik ini aja. Jadi nggak harus typing ini, anxiety di sini, sakit kaki di sini. Nggak, semuanya aja. Tuh. Nah, sinus itu kan berarti kayak alergi ya, alergi udara begitu. Udah tapping aja.
Jadi tapping yang versi ini tanpa ada niat, tanpa ada kehendak atau udah lakuin aja. Anggap ini apa ya, gaya hidup aja. Aku tapping Mas. Tuh, tapping aja. Sambil gini udah tapping nggak apa-apa. Enak, enak banget. Nggak ada ucapan. Kalau yang 1 jam tidak ada ucapan, tidak ada niat, tidak ada ucapan, langsung saja. Jadi kayak gitu. Eh, jadi memang kalau yang 1 jam, versi 1 jam itu nggak ada sugesti, tidak ada kata-kata, tidak ada niat, lakuin aja. Ya gitu. Napasnya sederhana aja, napasnya biasa aja. Sebentar, aku mati ini HP ku. Hmm. Jadi kalau yang versi 1 jam itu tidak perlu kata-kata, pola napas, duduk baring atau apa. Jadi senyamannya kita aja. Senyamannya kita itu ya, kita lagi santai nonton TV sambil tapping. Kita lagi baca buku tapping. Kita lagi TikTokan tapping. Tahu nggak sih, aku itu sekarang berat badanku yang dulu. 2021 kan aku turun 10 kilo. 2 tahun itu naiknya pelan banget. Nah, ini berat badan yang sebenarnya 78. Nah, gitu. Pertamanya gimana? Nggak ada pertamanya, langsung tapping saja, teman-teman. Tapping tanpa niat, tanpa kata-kata. Udah. Tapi kalau bingung nanti lihat rekamannya di YouTube. Gitu. Nah, itu dia. Nah, itu versi yang satu, versi yang ini. Versi yang lainnya adalah ketika teman-teman punya isu ya. Tugas pertama adalah tuliskan sebanyak 50 isu negatif dari sejak kita lahir sampai sekarang. Walaupun teman-teman merasa ini udah selesai, aku udah nggak dendam sama dia, aku nggak ini. Bisa sembuh tanpa dokter nggak ya? Lebih baik ke dokter dulu. Kenapa? Pertama untuk validasi. Yang kedua, kalau ini memang organik, ya kita butuh dokter untuk obat. Itu yang pertama. Dan aku lebih meyakinkan teman-teman gini. Semua terapi-terapi, apapun bentuk terapinya, itu adalah pelengkap. Jangan dijadikan pelengkap jadi utama. Jangan juga, teman-teman. Enggak. Jadi silakan ke dokter dulu, memvalidasi ini apa, sudah itu minum obat aja nggak masalah. Setelah itu baru dibarengin dengan terapi apapun, termasuk yang ini, terapi tapping. Lakuin terus. Kenapa? Jadi apa ya? Jadi mindsetnya dulu, yang terpenting adalah terapi apapun itu pelengkap, ya pelengkap. Supaya apa? Medisnya itu maksimal, semuanya menjadi lebih baik. Jadi itu jangan ditinggalkan medisnya, enggak, tetap aja tapping tuh. Saya pun waktu anxiety, saya ke psikiater, tahu-tahu saya buka pintu, saya lihat, dosen saya langsung buka masker, Bu, ini saya, loh kamu orang hipnoterapi ternyata bisa juga anxiety ya, katanya. Iya Bu, saya bilang, apa ya, coba cerita. Saya cerita. Ibu kasih kamu nih, bahkan dia mungkin lupa, dia mungkin dikiranya aku tuh mahasiswanya di kedokteran. Dia kasih aku resep, nih udah kamu tulis sendiri, kamu mau apa aja silakan. Baru aku bilang, kayaknya ibu ini lupa kalau aku ini di psikologi kan. Ini lupa Bu, terserah ibu aja mau kasih saya apa, tapi kalau bisa saya untuk panic attack-nya aja, supaya saat panic attack saya kasih obat gitu aja. Dan akhirnya uh, oke, kata ibunya, ya sudah. Baru dia bilang, bisa juga ya kamu ini ya. Iya Bu, saya bilang. Oke. Beliau ingat dengan saya karena ya saat itu mungkin mata kuliahnya A+. Nah, itu dia, alhamdulillahnya gitu. Jadi ingat ya. Nah, itu teman-teman. Terakhir dia bilang dokter ini, dan ini disrupsi fungsional dan ADHD. Ya udah, Mas Repi tetap minum obatnya. Jangan takut dengan minum obat. Enggak, semua itu sudah by riset dan semuanya. Yes, kalau tapping bagian dada agak kaku, nggak apa-apa, tapping aja Mas, senyamannya. Kalau misalnya makin nggak enak, cari titik lain yang mendekati aja. Jadi nggak terlalu, ini fleksibel banget terapi. Lakuin aja. Bahkan ada beberapa riset, saya bukan dokter, saya terapis. Dokternya, dosen saya kemarin, itu. Dan beberapa dokter juga memang ada yang kena anxiety. Nah, mulai ngantuk, iya. Kalau kita tapping memang biasanya mengantuk, sangat mengantuk.
nikmatin aja. Iya pasiennya gitu tuh. Nah, jadi teman-teman lakuin tapping ini tetap apa ya, ini bahkan kalau aku bilang bukan sunnah lagi tapi wajib. Nah, sendawa itu buang-buang angin itu kayak mana ya, itu bisa jadi indikator kalau ada sesuatu di bawah sadar kita, dan itu kayak manifestasi keluarnya, rilisnya. Ya udah lakuin terus. Nah jadi kan kita sambil ngobrol kita lakuin aja santai, kita tapping tapping gitu. Nah, kalau sendawa terus nggak apa-apa, enak, cukupkan dengan air putih ya. Nah itu bagus, pelepasan juga. Bayangin aja penyakitnya keluar bersama dengan sendawa, keluar penyakitnya juga keluar. Udah, niatin. Jadi gitu. Boleh sambil nulis. Nah sekarang itu versi yang pertama ya. Versi yang kedua, aku pengen teman-teman itu tulis 50 nih. Ini memang dari risetnya EFT yang level advance saya pernah ikut. Jadi 50 apa 50 isu negatif itu ditulis. Cicil mulai besok. Kadang-kadang kesusahannya adalah kayaknya enggak sampai 50 deh, nggak apa-apa sebisanya aja. Jangan ketik di sini isu-isu negatifnya. Mulai hari ini boleh pakai kertas tulis satu, pernah diteriakin mama misalnya ya, diteriakin mama gini gini gini, pernah dibentak bapak saat SD, pernah ditoyor, pernah dicitak kepalanya, pernah di ini, pernah diputusin pacarnya berapa, 10, ya udah diputusin si Andi, diputusin si Yugo, diputusin si A, si B, si C, itu biar tulis aja. Nah, tulis aja. Kenapa 50? Risetnya gini. Saat kita menuliskan 50, kita cukup selesaikan 10 atau berapa, itu semua akan rilis. Jadi gitu dia. Dia punya punya metode seperti itu. Dan aku kemarin bikin kelas itu rata-rata sih 20 itu paling banyak. Tapi nggak apa-apa. Tulis terus, tulis terus, tulis terus. Tapi itu saya harus pakai pensil ya, pakai pulpen gitu, di kertas. Nah gitu. Misalnya diputusin pacar, pernah dibully waktu SD, pernah disetrap guru, pernah kelahi sama si A, si B, si C, si tulis semuanya tuh. Mulailah dulu dengan orang-orang terdekat, dengan ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, lingkungan yang terdekat dulu. Tulis semuanya. Dengan bos, dengan teman itu, gitu. Ya. Nah, ketika obat itu jalan, sudah terapi obat, terapi pelengkap inilah yang nanti akan menuntaskan ampas-ampasnya. Nah, jadi kalau di kami itu ada namanya istilah ampas emosi. Ampas emosi itu yang paling bagus di tapping. Nah, di sini ada juga titiknya nih, karate chop. Itu lakuin aja. Saya nggak ngajarkan teman-teman yang versi asli yang walaupun saya merasakan ini itu. Kalau yang udah meninggal boleh nggak Mas Rom? Boleh. Tulis di situ. Sedendam apapun kita, semarah apapun, walaupun marahnya kecil, tulis. Dan kita menghilangkan atau membereskan 10 atau 20, saya lupa. Intinya seperti itu. Dan itu akan membereskan semuanya. Kalau 1 jam tadi tidak ada sugesti, tidak ada apa-apa. Udah. Nah, kalau yang versi yang ini, kita tulis dulu 50, baru kita exposure dengan kata-kata yang itu. Misalnya, ini contoh. Saya kelahi sama si A misalnya. Si A ini membuat saya marah. Nah, sebutkan. Jadi waktu tapping itu tiga kali putaran udah cukup kok, nggak terlalu lama, nggak 1 jam, nggak, senyamannya aja. Misal ketik misalnya benci sama si A, sama siapa ya, sama si Alex misalnya, Alex. Kemudian nggak ada yang namanya Alex ini ya. Ini misalnya contoh si Alex. Eh, Jahatnya Alex misalnya, kerjasama tapi tidak amanah misal, rasa dendam ini, rasa marah ini, uang hilang, ditipu teman sendiri. Kita bisa tuh mencocok-cocokkan ini apa yang terjadi, kita terus lakukan. Baru ketika sudah beberapa kali, kita bisa bilang gini, dan saya memilih untuk nyaman. Nah gitu dia, kayak gitu. Beresin semua. Dan terus ada pertanyaan, bang, kalau misalnya sensasi aja gimana? Kita misalnya nggak ada isu negatif nih, sensasi ini udah keliangan ini, rasa kaki tangan dan
kaki tangan dingin ini, rasa kebas di seluruh tubuh, berdebar ini, lakuin tuh terus. Nah itu dia. Jadi 2 versi yang saya ajarkan gitu. Jadi begitu teman-teman. Nah sampai sini ada pertanyaan, baru nanti kita praktek sama-sama. Open cam ya. Saya lihat chat-chatnya ada nggak? Aku nggak lihat di laptop, jadi di handphone nih. Aku nggak bisa open cam. Oh nggak bisa, nggak apa-apa yang bisa aja. Biar kita nanti, aku lihat bener nggak sih ininya apa eh, ketukannya. Oke, lihat dulu sendawa buang angin aman. Oke, mulai gitu. Oke, mulai bisa. 1 jam boleh berhenti atau harus lanjut? Sebaiknya Bu, ini 1 jam full, 1 putaran 1 jam aja. Itu sambil kita ngapain bisa, sambil masak, sambil ini tuh bisa. Oke, Mbak Yun. Sendawa terus nggak apa-apa, itu bagus malah keluar. Mulai ngantuk. Oke, oke. Atau ada pertanyaan yang nggak ini, yang terlewat. Udah aman lah. Nah itu dia. Jadi kita akan mulai typingnya. Nulis aku baru dapat 10. Nah untuk latihan ini, teman-teman silahkan ingat-ingat kejadian itu. Jadi ini tidak ada sugestinya ya. Saya bikin versinya nggak ada sugestinya supaya lebih nyaman aja. Ya, misalnya ingat, misalnya dengan orang tua dulu deh. Biasanya kan kebanyak tuh orang-orang yang punya inner child luka batin dengan orang tua. Ingat-ingat aja dulu. Misalnya dengan mama, pernah ditinggal mama dan itu membekas misalnya ya. Itu lakuin itu. Kalau contoh itu kita cek, pernah ditinggal mama, ya sudah, pernah ditinggal mama waktu kecil. Tapi untuk hal ini silakan gunakan 5 panca indera. Bayangannya ada, ditinggal mama kayak apa, nah bayangannya. Rasanya apa, gak nyaman, udah rasa gak nyaman. Mungkin ada bisa membayangkan, memunculkan suara mama misalnya kan, mama yang keras ini dengan bentakannya, rasanya nggak nyaman. Udah, gunakan 5 panca indera. Jadi nggak spesifik dengan kata-kata. Ya, misalnya mama, ingat mama aja, ingat mama mukul kita. Mungkin ada gambarnya, mungkin ada videonya, udah dalam hati aja. Gak usah tutup mata, nggak apa-apa. Lakuin itu, nggak nyamannya ini, ya Allah, gitu. Nggak apa-apa gitu. Baru sambil diseling-selingin. Saya memilih untuk melepaskan emosi ini. Saya memilih untuk menerima semua ketidaknyamanan ini. Nah, gitu-gitu doang. Sebenarnya nggak perlu dari kepala dulu, nggak perlu. Senyamannya aja sebenarnya. Titiknya pun nggak perlu full. Tapi kalau full itu kayaknya enak aja, badanku kayak diurut, kayak dipijit, kayaknya lebih enak. Nah itu. Sekarang satu isu, pilih satu isu. Mau yang dekat, mau yang dulu, terserah. Apapun ya. Pilih dulu satu isu, boleh ditulis dulu, boleh. Kayaknya isu dengan mantan pacar, itu boleh. Pacarku ninggalkan aku. Mutusin aku pakai SMS. Gentle banget gitu. Gak apa-apa. Marahan ini, ketidaknyamanan ini, udah. Jadi semakin dicatat, semakin bagus sebenarnya. Nah itu, kalau sudah tahu, mari kita lakukan. Tapi ini sesuai dengan putaran dulu ya. Satu sequence dulu. Yuk kita mulai yuk. Yang boleh bisa ikut pakai open cam, boleh open cam. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tuh kayak bergetar. Nah, kalau ada bergetar, kalau ada tidak nyaman, itu biarin. Itu respon tubuh untuk mengeluarkan emosi-emosinya. Kalaupun menangis, biarin ya. Biarin. Biarin aja. Oke? So, kita mulai. Dari atas kepala dulu. Sebutkan emosinya apa. Atau ada gambarnya silahkan. Gambar dulu deh. Gambarnya misalnya dengan orang tua. Atau dengan pasangan. Istri saya ini galak banget misalnya, nggak bisa diatur atau apa, lakuin. Kita berpindah ke ujung alis ini ya, yang off cam nggak apa-apa, yang on cam silahkan, bisa kalau bisa. Di ujung alis ini ya, boleh kanan boleh kiri. Nah sekarang munculkan gambarnya atau munculkan perasaannya juga, rasa marah, rasa tidak nyaman, apapun yang berkaitan dengan isu itu, atau gergetan dengan anxiety-nya nggak sembuh-sembuh, bisa munculkan di ujung mata. Sekarang di ujung mata, boleh kanan boleh kiri. Kalau merasa malu juga boleh, Mas. Boleh Bu. Kita yang malu. Ya, saya dengan dan rasa malu ini,
tidak berdaya ini misalnya. Itu dengan bahasa kita sendiri. Ataupun ada gambarnya, silakan munculkan gambarnya. Gunakan 5 panca indera ya. Tidak nyamannya. Mungkin kalau saya ini, isu saya ini ada nih, tapi saya nggak mau ngeluarin, nggak apa-apa. Nah ini dada saya sudah mulai agak tebel, karena ini memang lumayan. Kalau nyaman tutup mata, buka mata nggak apa-apa. Nah, rasa tidak nyaman ini yang muncul di fisik saya. Di dagu, ini di tulang yang menonjol, silahkan di dada. Nah, kalau ada sendawa ya nggak apa-apa lah. Kalau kentut pun nggak apa-apa, biarin. Ini dipilih salah satu kanan saja atau kiri saja atau Boleh kanan dua-duanya, kiri, Mas? boleh kanan kiri, boleh satu aja, boleh dua-duanya. Gitu. Diketek, senyamannya aja diketek nih. Beberapa orang nyaman diketek ini karena ada membawa ketenangan. Mungkin dia di kiri ini kan lambung di sini ya. Jadi mungkin lambung kita lagi konser atau apa, ya udah ketuk aja senyaman mungkin. Itu kayak relax. Kalau udah mengantuk biarin. Nah, ini kayak nih, diketek bawah sini nih. Jadi ada ini apa ya, puting di sini, kita udah di sini di garis baju. Nah, itu. Pertemuan garis berak itu udah. Boleh atur napasnya sekalian, napas yang lebih lembut, lebih panjang, lebih dalam. Dan sudah. Itu satu putaran. Ulangi lagi boleh atau pilih salah satu yang paling nyaman. Kalau saya paling nyaman tuh dari dulu di sini. Nggak tahu kenapa. Di bawah mata paling enak banget. Bawah mata, bawah ini apa? Bawah hidung tuh boleh. Jadi senyaman mungkin. Mau nyamannya di sini sih dia. Mas, aku kalau tidur beneran maaf ya, nggak apa-apa. Itu lagi enak. Karena saat kita nge-tapping ini, amigdala kita, bagian otak kita tuh yang tadinya tegang, mulai kendur dia. Dan kita menjadi rileks banget. Nah, itu dia. Nah, lakuin ini. Satu isu ya cukuplah, mungkin 5 menit udah cukup. 5 sampai 7 menit aja, nggak usah lama-lama. Satu isu ya. Kan ada 50 misalnya, ya satu hari beresin lah 5. Itu udah cukup. Nah, itu dia tuh. Nah, ini enak nih. Kalau saya kalau mau lama santai, tidak ada isunya, ya saya gunakan yang 1 jam. Tapi kalau ada isunya, saya ingat isunya apa, gambarnya apa, kejadiannya apa, marahnya dengan siapa, emosinya apa, saya rasa-rasain. Tiba-tiba hidung kayak gatal, nggak apa-apa, biarin. Itu bisa jadi manifestasi dari pelepasannya emosi. Gitu. Nah, gitu-gitu doang tuh. Kalau bersendawa, kentut, biarin. Anggap penyakitnya keluar. Gak apa-apa. Tuh. Nyaman pakai nutup mata. Nah, silakan. Jadi, kalau nyaman tutup mata, tutup mata loh, Bu. Kalau isu, saya tutup mata. Tapi kalau saya yang 1 jam, saya gampang, saya tetap nonton sambil ngapa-ngapain itu bisa. Kadang saya sambil berkendara, sambil naik motor aja udah bisa gini-gini doang. Kan nggak terlalu ribet ya. Kita masih sadar, masih enak. Lakuin terus. Nah, ketika satu isu sudah selesai, anggap 5 menit, 7 menit udah selesai, pindah lagi ke isu yang lain. Kalau bisa dari 50 catatan, itu tugasnya adalah cari dulu 50 ya. Sudah dapat 50, selesaikan 10 ke 20 lah. Selesaikan itu biasanya selesai semua. Poinnya gini, setiap pelatihan yang saya dapatkan benang merahnya adalah ketika kita menyelesaikan emosi, semuanya membaik. Ada terapi keberlimpahan supaya orang itu dapat mimpinya cepat, dapat keinginannya cepat. Biasanya itu hilangin dulu nih hal-hal negatifnya. Tapping aja. Lu kan mulai ngantuk, nggak apa-apa. Itu efeknya. Itu dia. Nah, ada lagi teknik yang namanya suroget. Suroget itu kita mewakili orang. Misal nih, ada yang punya anak yang muter-muter, yang hiperaktif, yang sakit apa-apa, dia sudah wakilin. Saya mewakili anak saya. Hasil terapi, efek terapinya untuk anak saya. Udah. Saya mewakili anak saya, artinya ya kita berpura-pura jadi anak kita. Anak saya ini sakit nih, demam. Saya mewakili anak saya, nama anak saya itu ini, gitu. Saya Prasetya,
badannya panas. Saya ngomongin semua yang sakit-sakit itu. Hidungnya meler, ada demam nih. Itu aja terus. Ya mungkin salah saya. Kadang-kadang intuisi tuh apa ya muncul. Oh, mungkin karena saya kelahi sama istri saya kemarin. Keselnya saya sama istri. Udah, apapun yang muncul tapping. Kesel sama si A. Udah, lakuin. Jadi kita kadang-kadang kalau sudah di tapping, intuitif. Apa yang muncul sih, Kak? Ah, kok saya ingat dengan si A ya? Ya sudah, kesel sama si A nih. Lakuin. Nah, itu aja. Tapping ini mudah banget. Tekniknya cuma begitu. Ini saya nggak versi aslinya, cuma ini versi yang menurut saya ini bekerja gitu, itu works. Dan itu enak banget. Cuma begini-gini doang. Yang tidur tidak tidur 3 hari 3 malam, yang cuma yang ibu tadi yang 48 tahun, akhirnya apa? Langsung tidur. Ya Mbak Nur. Enggak, saya yang Oh, Mbak. nggak tidur 3 hari 3 malam. Nah itu, kalau nggak tidur, typing. Coba dicek, mundur tahunnya. Umur sekarang misalnya berapa, 30 atau 20 tahun. Mundur. 5 tahun deh. 5 tahun ada apa ya? Oh iya, kemarin itu kesel banget sama si A. Karena kemarin itu bikin sakit hati banget. Udah, rasa sakit hati sama si A misalnya. Duit saya itu harusnya begini, tapi nggak jadi. Nah, gitu kan. Karena kemarahan ini ngeblok rezeki saya. Nah, itu intuitif aja tuh. Terus. Bahkan kalau di Amerika, di Barat, untuk LOA dipakai nih. Saya pengen mobil warna merah. Menarik sekali. Saya izinkan diri saya mendapatkan mobil itu. Dengan cara yang paling mudah. Nah, itu sudah. Mbak Queen 30 sudah. Nah, banyak banget ya. Tulis terus. Nanti diberesin paling 10 atau 20 udah beres semua. Ini tapping teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Sambil tapping-tapping nggak apa-apa. Mas, saya mau Ya. tanya, kalau untuk lambung atau maaf ya, BAB kurang lancar. Nah, kayak gitu bisa di-tapping juga. Tadi kan tanpa niat. Nah, terus Hmm, nantinya bisa. kemana kalau tanpa niat itu, Mas? Atau Jadi harus kalau, diniat? kalau tanpa niat, Bu, sebenarnya kondisi apapun, kita yang 1 jam tadi. Nah, Heeh. saya itu sinus itu kan nggak juga niat-niatin amat ya. Udahlah, lebih ke letting go. Ya sembuh-sembuh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Terus saja. Dan akhirnya saya sembuh. Itu dia. Tapi Kalau kalau misalnya sama niat, gimana, Bu? gimana? Kalau sama apa dibarengi, udah aku mau ngambil isu satu ini, misalkan untuk melancarkan itu enggak Pak. Bisa, Bu. Eh, boleh kan? Boleh. Kan kan kalau EFT itu bisa fisik, bisa psikis, bisa Hmm. bawah sadar. Jadi misalnya, BAB-nya nggak lancar nih, mencret misalnya, Hmm. atau keras banget, udah rasain. Jadi ada juga teknik yang imagery. Jadi dia membayangkan sakitnya kayak apa, dituntasin dengan tapping. Misalnya kalau mohon maaf, BAB-nya keras, udah lumer deh, bayangin lumer itu nggak apa-apa, itu personal banget soalnya. Lakuin Hmm. aja, lakuin aja. Terus tapping. Bahkan tapping EFT terbaru itu niat aja loh sekarang. Jadi kayak quantum healing deh. Nah, tapi Hmm. lebih baik dengan tapping itu enak banget. Karena kita kita manusia itu perlu sentuhan. Dan ini salah satunya. Itu enak banget. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada sesuatu apapun ya, tapping aja. Kalau tidak ngerti niatnya apa, tidak ngerti apa yang diberesin, pakai yang 1 jam. 1 jam aja gini-gini. Saya dulu benar-benar 1 jam itu cuma 2 titik di bawah mata sama di bawah hidung. Karena saya nganggap itu paling enak banget. Oh, jadi kalau 1 jam itu kita tanpa niat, otomatis tubuh kita yang menyembuhkan mana yang butuh disembuhkan gitu ya. Betul, Bu. Nah, itu dia, itu cakepnya. Kalau kita punya punya kanker, punya apapun, udah tapping aja. Bahkan saya kan punya ini ya, rumah singgah kanker ya di Samarinda dan Balikpapan. Nah, itu saya mewajibkan teman-teman yang ada di rumah singgah untuk tapping. Terserah saya bilang, kalau munculnya trauma masa lalu, biarin, hapus saya bilang. Biarin tubuhnya kalau mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Biarin secara otomatis aja. Kan enak aja nih gini-gini doang. Bapak saya pun pagi-pagi udah gini-gini deh. Saya lihat di depan rumah kan, tapping terus saya bilang nggak apa-apa. 1 jam Pak ya saya bilang.
Nah, nggak kerasa kok 1 jam. Tuh kayak Bang Riki sambil ngepep, sambil santai, tuh, jadi gitu. Enak. Saya malah sarapan, kadang-kadang nunggu makanan ini ya, jadi ya. Gini-gini dong. Sampai kalau anak saya tuh udah tahu, Papa kumat ya? Ya nggak harus kumat juga, Papa gini-gini. Tapi biasanya dulu kalau saya kumat kan saya gini-gini. Ada klien saya yang dia memang bipolar ya. Tapi saya nanganin dia karena memang ada memo dari dokter, dari psikiater. Saat itu dia di video call saya, tuh kan klien video call, saya bilang. Dia datang, saya buka, dia udah, Bang aku kumat katanya. Kumat. Oh, begini kata. Ini lihat tulang yang menonjol ini, ketuk pakai 2 jari aja, langsung ketuk aja ya. 5 menit lagi telepon saya lagi. Kamu ke WC sekarang, jangan nangisnya itu make up, saya bilang maskara agak luntur, itu dibersihin dulu biar orang nggak kaget, bilang. Udah masuk ke WC, dia bersihin semuanya. 5 pas 10 menit itu nelpon lagi. Bang aku udah better. Ini sudah, saya bilang. Sudah, lanjut nonton lagi. Karena dia nonton bioskop, umat. Saya bilang udah nonton lagi. Nah, jadi titik restart manusia itu ini, Bu. Di tulang selangka ini. Kalau kita kesurupan, sikat di sini. Kan kesurupan itu kan abreaksi, pelepasan emosi. Jadi supaya cepat, ini tekan. Udah. Menguap terus Mas, air mata jatuh sendiri, nggak apa-apa, itu bagus. Bisa jadi itu bersamaan dengan itu semua keluar tuh. Emosi yang kita sadari maupun tidak sadari itu keluar. Ini teknik yang paling enak, tapi menemani saya saat saya anxiety dulu. Benar-benar ini doang. Karena saya dulu mikirnya agak susah lemot kan. Makanya kita perlu vitamin-vitamin tuh. Kenapa ya? Karena lemot. Itu kalau lagi kesel mau meluapin emosi, typingnya bisa apa aja Bisa apa aja. Tapi yang paling keren itu di sini. di sini. Di tulang pelangkar itu. Kan ada tulang menonjol kan? Nah, di ujungnya. Iya, Nah, itu dia. Nggak sabar ada gitu ya. rasa nggak enak di badan, terus lakukan. Itu biasanya tuh manifestasi dari pengeluaran emosinya. Kalau ada whiteboard. Nah, itu dia. Jadi, terus aja. Kalau ada rasa nggak nyaman, sikat aja. Break, iya sih, Mas. Nah, tuh. Mulai baik tuh. Nah, terus Iya aja. Mas ya, pikiran berisik, tiba-tiba diem ya. Nah, itu dia. Karena gini, Bang Rifki. Amigdala kita. Kalau bikin berisik itu kan amigdala itu kenceng. Mm-mm. Tapi kalau kita tapping, amigdala lembut tuh. Kendur. Jadi enak dia. Oh gitu ya. Tuh. Jadi neuroscience-nya ada. Ini doang. Saya kemarin terapi darah. Jadi ada orang takut disuntik, tentara, polisi, militer. Disuntik dia takut. Saya bilang, masa Pak? Coba lihat ini, dia langsung bergetar. Jadi apa saya lakukan? Tapping doang. Pak, ikutin saya ya. Terserah ini mau sembuh, mau enggak, ikutin saya, bilang. Rasain ketakutannya. Jadi exposure. Ini exposure terapi sebenarnya. Ketakutannya apa? Rasain. Rasa-rasain. Kata kuncinya rasa-rasain. Rasa-rasain Pak, gak nyaman ya. Nah, kalau kita lagi panic attack, rasa-rasain panic attack-nya. Ini aja. Sambil ubah napasnya sepanjang dan selembut mungkin. Kalau tadi kayak Bang Randi kayaknya ini ya, nggak nyaman badannya ya. Itu terusin aja dulu. Nah, itu bisa jadi tuh lagi keluar tuh emosi tertentu. Gak apa-apa, biarin aja. Kalau misalnya terlalu heboh, santai dulu, tarik napas dulu, istirahat dulu, minum air putih dulu. Jadi gitu. Nah, Ya, aku beberapa kali sendawa terus ini. itu kita nggak perlu tahu itu apakah dari fisik, apakah dari psikis, dari trauma masalah atau apa, biarin. Udah lakuin aja. Ngantuk pol. Iya. Kalau saya tuh seperti ngelakuinnya pagi hari, cuma aku sambil ngambil buah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, sikat aja. Makan, sambil makan tuh bisa gini. Pagi itu sarapan, ngopi, misalnya di mana gitu ngopi, saya udah gini aja. Tuh kayak kuen aku udah nggak nangisan lagi, udah berarti udah lumayan sering di ini kan, udah sering dilepasin. Nah, udah. Kalau aku Jadi susahnya di pikiran, suka mikirin yang negatif-negatif. tuh pikiran negatif ini, takut mati ini, takut kena stroke, takut kena kanker, semua ketakutan itu sebutin.
Supaya apa? Amigdala yang keluar jadi kayak nge-anchor deh, kayak memprogram ulang. Oh, jadi lembut, jadi enak deh. Nah, jadi tensi kita itu sebenarnya exposure aja, ketakutannya apa, sebutin, rasa-rasain. Nah, kalau itu dengan hal ini ya, dengan yang ada isunya tadi bisa. Rasa-rasain isunya, rasa-rasain keselnya, rasa-rasain tidak nyamannya. Berapa kali sekali bagusnya? Sehari beresin aja 5 isu boleh. Satu isu itu ditakar-takar aja, 5 sampai 7 menit boleh. Kalau misalnya masih enak, 10 menit sikat. Semakin lama semakin bagus deh. Gini-gini aja. Jadi nggak ada aturan baku sih sebenarnya. Karena tiap orang punya pengalaman beda. Tuh, gitu. Mas, Rasa-rasain. Ya, kita nanti kan saya nulisnya 50 isu. ya. Ternyata satu hari saya kerjakan 5 isu. Terus kan besoknya lagi isu ke-6 sampai 10. Lah kita taunya isu 1 sampai 5 ini sudah selesai dari mana, Mas? Biasanya Bu akan ada apa ya? Saat kita mengingat sudah plong. Kalau kita biasa kan scaling question ya. Misalnya nih Mm-mm. keselnya berapa nih? Oh, ini 9, 1 sampai 10, satu biasa aja, 10 tuh kesel banget misalnya. Ini 9 nih, kita tapping. Bisa sampai 0, itu bagus. Tapi kalau kita tapping berapa kali, kayaknya turun 5. Kalau bisa sampai 0, itu aja. Dirasa-rasa aja. Jadi Ah, 1 sampai 5 ternyata misalkan yang keempat belum selesai, hmm, enggak apa-apa diulang lagi. nggak apa-apa diulang lagi, Bu. Enggak Kalau harus yang 6 sampai 10, enggak ya. Dibereskan dulu yang 4 gitu. iya, itu Bu, sampai beres betul. Sampai enak. Biasanya tuh udah beres langsung. Nah, kalau misalnya ini kok yang satu isu ini kayaknya agak lama ya, kayaknya tebel banget. Lari ke isu lain dulu. Karena pertemuannya adalah kita ngeberesin 10 isu atau 20 isu, semuanya beres. Entah kenapa saat ke isu yang lain kok nggak ada lagi ya. Biasa biasa nemuin kayak gitu. Karena skema skema tekniknya seperti itu. Kita nulis 50, 20 selesai, selesai semua jadinya. Jadi lakuin aja lah. Enak nih gini doang nih. Nah, saya pernah terapi orang, dia ini kan mau berangkat ke Palu waktu pas gempa Palu. Jadi ada anak hima, hima apa namanya, anak pencinta alam, himpunan pencinta alam itu apa sih namanya? Sampai lupa aku. Himpala apa? Ya itulah pokoknya. Yang Jadi pendaki gunung itu. ya untuk rescue Bu. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu rescue. Tapi ada satu orang, Bang, aku ini trauma naik motor katanya. Gimana Mapala ya anak Mapala. Kayak apa aku misalnya di sana di tempat bencana alam kan apa mobilitas itu kan bisa pakai motor, sedangkan aku trauma pakai motor bang, gimana bang, bisa nggak bilangin? Sudah saya bilang sini, kamu ingat ya saat kamu jatuh, traumamu apa, aku bilang ya aku pernah tabrakan bang, berdarah-darah lah ya, jadi saya coba kamu naik motor itu, kasih kuncinya sampai teman bergetar, sini pas nih saya bilang, jadi semakin terakses semakin cepat untuk di tapping, sini saya bilang rasa-rasain itu. Kamu gemeter atau gimana nggak enak? Gemeter ini bang, kerasa banget ini. Udah, tapping. Rasa-rasain. Jadi saya cuma bilang rasa-rasain. 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 Gitu-gitu. Dia bilang, oke. Sekarang kira-kira berapa nih angkanya? Turun sih bang, saya nggak tahu berapa, tapi turun. Sudah saya bilang, naik motor. Nyalain sama dia. Langsung dia, wah katanya. Aman bos, katanya. Gitu bang. Oke, sudah beres ya? Beres bang. Pertama dia bergetar, kita tapping. Karena dia bagus, karena nggak akses banget ya. Tapping langsung. Rasa-rasain. Nah, jadi teman-teman di sini sudah bisa jadi terapis. Sudah bisa terapi orang. Jadi kalau misalnya kita cuma bilang, udah, rasa-rasain nggak nyaman. Apa rasanya? Benci sama kakak ipar misalnya. Karena udah kesel banget aku sama dia. Udah, rasa-rasain kesel. Rasa-rasain. Ini paling mudahnya gitu. Boleh 50, boleh lebih, nggak apa-apa. Banyak banget. Jadi, typing aja. Rasa-rasain itu jadi kayak mantra. Ampuh lah. Karena kita akan menilai, apa ya, kita akan mencari-cari rasa itu. Rasain. Kalau 50 isu itu sudah beres, cakep. Lihat perubahannya di hidup kita. Entah nanti rezekinya bagus, gampang sehat, terus lebih aktif, lebih kreatif, nggak lola lagi. Itu efek-efeknya tuh. Karena memang benang merahnya semua pelatihan itu.
emosi negatif hilang, semua membaik. Misalnya pelatihan tentang abundance, tentang kekayaan lah, tentang keberlimpahan. Ya udah, biasanya apa? Diberesin dulu emosi negatif. Terapi tentang kesehatan kronis atau apa yang berkaitan dengan pemberdayaan diri. Biasanya apa? Tetap juga menguras emosinya. Bahkan ada bahasa menguras emosi terkendali, menguras emosi tak terkendali. Ada juga begitu. Jadi ada banyak lah. Nah, jadi teman-teman boleh lakukan ini dimanapun, kapanpun. Kalau kita mau sehat, ya memang harus banyak dilakuin kan. Gitu dong. Tapi ini yang paling effortless lah. Nggak terlalu banyak kerjain lah. Ini gini doang. Anggap ini 1 jam kan, udah enak. Kalau isu, beresin isunya. Sebanyak apapun beresin. Tapi kalau sudah nggak ada, sudah nggak kerasa atau apa, ya udahlah, berarti udah beres. Nah itu. Ada pertanyaan teman-teman? Bentar lagi kita tutup aja lah. Kayaknya udah tersampaikan. Tekniknya simple kan? Simple lah. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya ada chat nggak ya? Aku belum baca chat. Ya, berarti harus rasakan emosinya. Iya, bener. Termasuk merasa bersalah itu juga ya Mas bisa Ya. diselesaikan. Maksudnya ini kan bukan eksternal tapi lebih ke internal. Aku yang salah gitu. Itu juga di tapping-tapping. Ya, apapun yang muncul, Bu. Biasanya kita ada teknik yang ngejar apapun. Rasa bersalah ini. Karena mungkin saya terlalu orang yang selalu iya. Nah, itu jadi kayak intuitif. Ini muncul lagi, kejar terus. Oh, rasa bersalah ini karena kok ada ingat papa ya, ingat abah gitu misalnya. Dengan merasa bersalah dengan abah ini. Saya kecil nih. Oh, ternyata ini. Itu biasanya agak naik. Nah, kenapa namanya hipnosis? Hypno EFT. Hipno itu sebenarnya apapun yang muncul dari permukaan. Kan kita sudah di kondisi hipnosis, tiba-tiba kita mengingat seperti teregresi. Seperti kembali ke masa lalu, udah rasain. Apapun yang muncul langsung sikat aja. Nah, rasa tidak nyaman ini, kemarahan ini, boleh tambahkan semantik dan saya memilih. Dan saya memilih menjadi lebih tenang. Dan saya memilih untuk melepaskannya. Dan saya memilih, intinya kondisi yang diinginkan. Nah, itu dia. Yes, begitu. Jadi, kita lakuin. Ini boleh diajarkan ke teman-teman, keluarga, siapapun. Ajarin aja. Semoga keberkahannya tuh semua kita dapat lah. Jadi kayak Mas, gitu. ini maaf Ya, tanya lagi. Untuk anak umur berapa mulai boleh di tapping ini? nggak ada batasan sih, Bu. Yang di dalam perut aja bisa di tapping kok. Oh gitu. Jadi Jadi, misalkan kayak bayi disesuaikan aja ketukannya gitu ya bisa. maksudnya. Saya pernah baca itu malah sungsang. Apa? Bayi sungsang ya? Ya, yang kakinya di Mm-mm. bawah duluan. Itu di tapping. Di Yang tapping. di tapping Di siapa tapping. mamanya? Kita boleh. Sebagai terapis boleh atau mamanya boleh. Oh, Gini. Kalau saya tuh niatin ke bayinya. jadi kayak Kalau dalam disuruh pandangan saya, surrogate tadi Mas Adit bilang surrogate itu. suruh gitu tadi. Oke, bayi. Saya sudah kayak ngobrol aja. Adik bayi, yuk posisinya yang bener. Itu aja, Bu. Nah, bayangin tuh bayinya muter. Ada saya baca literatur itu tentang bayi sungsang. Lakuin aja. Ini lucu ya, unik ya. Tapi ini kan wilayah eksperimental. Ini bukan untuk ranahnya ranah yang evidence based banget, enggak, yang berbasis bukti, enggak, tapi ini eksperimental. Ya lakuin aja. Kalau ini terjadi ya alhamdulillah, kalau tidak ya udah nggak apa-apa. Berarti kan pendekatan medis tetap yang utama. Karena posisi kita adalah pelengkap. Jadi tidak ada masalah. Kalau saya menganggapnya hal-hal begini adalah seni penyembuhan. Namanya seni tidak berbatas. Ya ini eksperimental. Kalau area soft spotnya di ini nggak diputer-puter Enggak, gitu? enggak perlu. Kalau sore spot sebenarnya kan itu yang versi aslinya ya. Nah, Iya. ini versi yang kalau kita bilang ya versi saya aja lah. Versi IKN. Versi IKN. Karena Pernah kebanyakan belajar juga Mas Adit, di Hmm, Spice ya, ada itu katanya Spice. yang bilang kalau ada riwayat hipertensi nggak usah di tapping di kepala. bisa jadi begitu, boleh, nggak masalah. Karena memang ada banyak literatur, banyak diskusi kita dengan teman-teman juga begitu sih. Ada bilang begitu. Jadi
Yang terpenting apa ya? Kalau saya itu, kalau kita yang terpenting itu adalah kenyamanan kita. Kalau kita nyaman udah lakuin gitu doang. Putus-putus apa suara? Nah itu gitu Mas Randy. Kan kayak kemarin ya itu nyamannya di sini ya, selama ini nyamannya di sini ya udah ini. Bahkan EFT ini ada loh ya makanya jadi ini totok aura. Saya tanya totok aura gimana? EFT banget lah. Tapi tulisannya jualnya totok aura. Saya bilang bisa juga ya. Tapi ya kayaknya nyambung sih. Totok Aku aura itu juga sebenarnya jualan itu Mas, aku pressure totok wajah, buka totok aura itu aura. Ya, jadi EFT. benar-benar yang saya totok itu ini sih apa dengan ketukan, dengan kayak Iya. puter-puter, tapi spotnya ya yang ini aja, sama saya tambah apa di dada. Tapi orangnya nyaman kok, benar-benar Karena kan apa ya? sebenarnya orang pengen Kembali lagi 2 minggu lagi, 2 minggu lagi, dan ngajak teman-temannya. jadi produk kan. Karena orang tua sebenarnya pede aja Bu. Kalau dia tenang, sebenarnya gini, semua orang yang datang ke kita tuh kan udah tersugesti, sudah terhipnotis dari dia awal datang ke kita. Dia tuh pengen apa sih? Ya aku tuh pengennya totok aura tuh jadi aku beraura berkarisma orang itu sebenarnya percaya diri aja. Kita fasilitasi itu. Kan dia sudah punya niat nih. Niatku ya pengen aura lah, pengen karisma, pengen pede. Otomatis saat dia dikerjain seolah-olah diritualin, kita tapping kan diritualin. Dia ada Soalnya kan kepercayaan. pasti dia ngantuk kan Mas, merasa rileks, ngantuk. Ya itu sudah masuk. Dan niatnya sudah ada, ya udah. Itu berjalan secara otomatis di dalam. Iya. Keren banget. Jadi orangnya percaya diri, Bu, aku kemarin percaya diri banget loh. Gak pernah loh aku begini. Kan bisa jadi. Ya gitu. Kalau anak lagi sakit bisa Mbak. Anak lagi sakit bisa. Saya tuh kemarin anak saya yang cewek sekarang umurnya 12 tahun, waktu itu umurnya 8 tahun apa ya. Dia sakit gigi. Saya istri saya kalau istri sama anak saya typing. Pertama sakitnya 9. Turun jadi 4. Kalau misalnya untuk pain management, untuk nyeri itu nggak boleh skalanya di bawah 2. Nggak boleh 0. Minimal 2 aja. Masih ada nyut-nyutnya, masih ada, harus ada. Karena nggak boleh. Nggak ada kata-kata kan, nggak ada. Ini aja Pak, rasa-rasain aja. Rasa-rasain nggak nyamannya, rasa-rasain itu. Nah, rasa-rasain kesakitan anak kita tuh kayak apa sih? Jadi kita wakilin. Rasa panas ini misalnya. Panas, nggak enak, rewel. Itu bisa. Lakuin aja. Jadi ini seolah-olah surrogate. Seolah-olah kita yang mewakili dia. Itu bisa. Oke. Teman-teman, itu aja dulu. Ini untuk rekamannya ya. Habis ini kita ngobrol bebas. Oke. Untuk ini saya tutup dulu di sini. Nanti silakan teman-teman yang belum ikut lihat di YouTube-nya, YouTube saya nanti ya udah tonton ulang lagi. Saya ini dulu ya, saya rekamannya saya stop dulu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.